Swastiastu. Perkenalkan, saya Idewonya Manataul, guru matematika di SMP 1 Kutai Selatan, Badung, Provinsi Bali. Saya mengikuti pembatik level 2, gelombang 3 tahun 2020. Biasa selama pencegahan COVID-19, setiap jadwal matematika silakan kunjungi kelasnya di Google Classroom. Tujuan pembelajaran di rumah kita kali ini yaitu untuk menemukan sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat dengan desain pembelajaran menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Untuk menemukan sifat-sifat fungsi kuadrat, anak-anak ingat kembali cara menentukan nilai diskriminan dan lakukanlah percobaan menggunakan fitur Labmaya pada rumah belajar atau melaksanakan percobaan melalui aplikasi GeoGebra yang telah Bapak persiapkan. Sebelum anak-anak melakukan pengamatan, fokus masalah spesifik yang perlu dicarikan solusinya adalah bagaimana kedudukan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C apabila lebih besar 0 atau A lebih kecil 0. Berikan masing-masing contohnya. Bagaimana pula kedudukan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C apabila D-nya lebih kecil dari 0, D-nya sama dengan 0, atau D-nya lebih besar dari 0. Berikan pula contohnya. Berikut adalah video anak melaksanakan pengamatan atau percobaan memanfaatkan fitur Labmaya konten grafik persamaan kuadrat. Nah, di sini kita bisa melakukan percobaan. Saya akan melakukan percobaan. Di pojok kanan kita bisa merubah nilai A, B, dan C. Saya akan merubahnya. Setelah kita ubah, di bawah sini akan muncul di hasil diskriminannya penyelesaian dan posisi titik. Nah, setelah itu kita bisa ubah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Berdasarkan fokus masalah dan pengamatan yang telah dilakukan, maka hasil pengamatan dapat dipresentasikan sebagai berikut. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil percobaan saya tadi di laboratorium maya. Pada rumus fungsi Y sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C, jika A lebih besar daripada 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Nah, contohnya seperti fungsi yang kita coba tadi, yaitu 3X pangkat 2 min 2X min 5. Nah, selanjutnya, jika A lebih kecil dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Contohnya pada fungsi tadi yang saya coba, min 2X pangkat 2 plus X plus 3. Nah, dan jika diskriminan lebih kecil daripada 0, maka grafiknya tidak memotong sumbu X. Contohnya pada fungsi yang saya coba tadi, yaitu X pangkat 2 plus X min 2. Jika diskriminan sama dengan 0, maka grafiknya akan menyinggung sumbu X. Contohnya yang saya coba tadi yaitu min 2X pangkat 2 plus 4X min 2. Dan yang terakhir, jika diskriminan lebih dari 0, maka grafiknya akan memotong sumbu X di 2 titik. Contohnya yang saya coba tadi, 3X pangkat 2 plus 2X min 4. Tadi presentasi mengenai hasil dari percobaan di laboratorium maya. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan jika A lebih besar dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas, sehingga nilai puncak menjadi minimum. Sedangkan jika A lebih kecil dari 0, maka grafik akan terbuka ke bawah, sehingga nilai puncak menjadi maksimum. Untuk nilai diskriminan, jika nilai D lebih besar 0, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik. Jika D sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X. Dan jika D lebih kecil 0, maka grafik tidak memotong sumbu X. Demikian pembelajaran kita kali ini. Silakan kerjakan tugasnya pada Google Classroom.
Om Santi 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 Om. Terima kasih. Dengan adanya portal Rumah Belajar, saya sangat terbantu dalam mendesain pembelajaran dan melaksanakan pelayanan pendidikan baik secara offline maupun online. Mari kita gunakan Rumah Belajar. Nah, jadi di Rumah Belajar ini selain kita bisa belajar dari sumber belajar, kita juga bisa menggunakan fitur-fitur menarik lainnya seperti laboratorium maya, bank soal, kelas digital, dan masih banyak fitur menarik lainnya. Jadi di Rumah Belajar ini, selain belajar kita bisa melakukan percobaan, menjawab soal, dan mengikuti kelas digital. Nah, dengan adanya si Rumah Belajar ini, kita jadi bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan tentunya bisa dipakai oleh siapa saja. Jadi aplikasi ini sangat berguna banget ya bagi siapa aja. Dengan adanya portal Rumah Belajar, saya sangat terbantu sekali sebagai orang tua siswa untuk mengarahkan anak saya belajar di rumah. Ayo kita gunakan Rumah Belajar.